Desa Wonoayu sore itu terasa berbeda. Udara sejuk setelah hujan siang membawa aroma tanah basah yang menenangkan. Tapi bukan itu yang membuat warga ramai di jalan. Melainkan kabar tentang seorang perempuan cantik yang baru pindah ke rumah tua di ujung kampung. Namanya Sekar. Katanya istri barunya Darto itu orang kota ya, Bu. Tanya Lastri sambil menimba air di sumur. Iya, cantik banget katanya. Putih, rambutnya panjang. Tapi aneh, kok mau ya tinggal di desa terpencil kayak gini? Jawab Bumina sambil tertawa kecil. Lah wong Darto cuma tukang kayu. Sejak hari pertama Sekar datang, hampir semua pria di desa seperti kehilangan akal. Darto yang biasanya cuek kini tampak gagah berjalan di samping istrinya. Sementara para pemuda pura-pura lewat di depan rumah, hanya untuk melihat sekilas wajahnya. Rumah itu memang sederhana, berdiri di tepi sawah dengan halaman kecil ditumbuhi pohon kamboja. Dari jauh suara lembut Sekar sering terdengar bernyanyi lirih setiap senja. Lagu-lagu Jawa kuno yang tak banyak orang tahu artinya. Suatu sore, Darto duduk di teras sambil menyalakan rokok linting. Sekar, sini deh. Kok dari tadi di dapur aja? Panggilnya, Sekar keluar membawa segelas teh. Senyumnya lembut, tapi matanya seperti menyimpan sesuatu yang dalam. Aku suka masak sendiri, Mas. Dulu di kota nggak sempat belajar. Sekarang rasanya tenang di sini, katanya pelan. Darto mengangguk puas. Warga sini baik-baik semua. Cuma ya gitu, suka kepo. Kalau ada yang ngomong aneh-aneh, nggak usah diambil hati ya. Sekar hanya tersenyum, tapi ujung bibirnya menahan sesuatu. Antara senyum dan ejekan. Aku sudah biasa, Mas. Orang suka menilai dari luar tanpa tahu yang sebenarnya. Malam itu, bulan separuh menggantung di langit. Sekar duduk di depan jendela, menatap ke arah sawah yang berkabut. Ia menggumamkan sesuatu dalam bahasa yang tak dimengerti Darto. Dari kejauhan, terdengar suara burung hantu bertengger di pohon kamboja. Darto terbangun tengah malam. Dia melihat Sekar berdiri di halaman, mengenakan kain putih panjang, menunduk di depan pot bunga melati. Darto mengucek mata. Sekar, ngapain malam-malam di luar? Serunya Sekar menoleh pelan. Cuma menanam bunga, Mas. Katanya melati bikin rumah wangi. Darto mendekat. Jam segini, besok pagi aja kan bisa? Sekar menatapnya lama lalu tersenyum samar. Bunga harus ditanam saat bulan belum penuh. Kalau enggak, dia enggak akan tumbuh. Darto terdiam. Entah kenapa ia merasa tubuhnya merinding tanpa sebab. Keesokan harinya, Sekar mulai akrab dengan warga. Joyce sering membantu ibu-ibu di pos ronda atau memberi makanan pada anak-anak kecil. Semua orang kagum pada kebaikannya. Tapi diam-diam, para lelaki mulai sering berkunjung ke rumahnya. Entah dengan alasan apa. Suatu hari, Juna, pemuda desa yang suka menggoda gadis, datang membawa ikan segar. Neng Sekar, ini saya bawain ikan hasil mancing. Biar Mas Darto nggak repot, katanya sambil nyengir. Sekar tersenyum tipis. Wah, terima kasih Juna. Baik banget kamu. Tatapan mata Sekar membuat Juna salah tingkah. Matanya seolah tertarik ke dalam tatapan perempuan itu. Hangat tapi menusuk. Iya, sama-sama Neng. Saya pulang dulu ya, katanya cepat-cepat. Namun sejak hari itu Juna tak bisa tidur nyenyak. Dalam mimpinya, ia melihat Sekar berdiri di tengah sawah. Rambutnya menutupi wajah, tangannya memegang bunga melati yang berdarah. Ketika ia terbangun, tubuhnya dingin dan jantungnya berdetak cepat. 3 hari kemudian, warga menemukan Juna tewas di pematang sawah. Matanya terbuka lebar ke arah langit. Dan di dada kirinya terletak kelopak bunga melati segar. Tak ada luka, tak ada darah, tapi tubuhnya kaku seperti membeku. Desa gempar. Pasti kena santet, teriak seseorang. Katanya semalam Juna ngelantur nyebut nama Sekar. Tambah yang lain, Darto bingung. Ia menatap Sekar yang tampak tenang menumbuk rempah di dapur. Sekar, kamu kenal dekat sama Juna? Tanya Darto hati-hati. Sekar berhenti sebentar, lalu tersenyum samar. Enggak. Cuma sekali dia ngantar ikan. Kenapa, Mas? Dia meninggal pagi ini, jawab Darto pelan. Sekar mengangkat alis. Innalillahi, kasihan, tapi kenapa kamu tanya aku? Darto menelan ludah. Enggak, cuma tanya aja. Ia berbalik keluar, tapi sempat melihat cermin di ruang tamu. Sekar berdiri di belakangnya, namun pantulan di cermin menunjukkan wajah perempuan tua berkerut dengan mata merah menyala. Ia menutup mata. Dan ketika menoleh, Sekar sudah kembali seperti biasa. Malamnya, Darto demam tinggi.
Dalam tidurnya ia bermimpi berjalan di pematang sawah, melihat Sekar menari di bawah bulan, sambil menabur bunga melati ke tanah yang lembab. Dari tanah itu muncul tangan-tangan hitam yang mencoba meraih kakinya. Ia terbangun sambil berteriak, napasnya terengah. Sekar duduk di sampingnya dengan wajah cemas. "Mas, mimpi buruk ya?" tanyanya lembut. Darto hanya mengangguk lemah. "Iya, aku lihat kamu di sawah." Sekar mengelus dahinya. "Sudah, jangan dipikirkan. Mimpi cuma bunga tidur." Tapi di ujung bibirnya, senyum kecil muncul. Senyum yang dingin tanpa kehangatan. Hari-hari berikutnya, rumor makin menyebar. Ada yang bilang Sekar membawa susuk kecantikan. Ada juga yang bilang dia keturunan dukun. Tapi yang paling mengerikan, setiap lelaki yang terlalu sering menatap atau bicara dengan Sekar, tak lama kemudian jatuh sakit misterius. Buminah pernah memergoki Sekar, berjalan sendirian ke kuburan lama di belakang desa tengah malam. Saat disapa, Sekar hanya menatapnya dan tersenyum tanpa berkata apa-apa. Sejak itu, Buminah mengaku setiap malam mendengar suara perempuan menangis di dekat jendela rumahnya. Namun bagi sebagian orang, Sekar tetaplah kembang desa, terlalu cantik untuk dicurigai, terlalu lembut untuk dianggap berbahaya. Tak ada yang benar-benar berani menuduhnya, meski ketakutan mulai merayap di antara warga. Dan di rumah tua di tepi sawah itu, setiap malam selalu tercium harum bunga melati yang tak pernah layu. Bahkan di musim hujan sekalipun. 3 hari setelah kematian Juna, suasana desa Wonoayu berubah muram. Orang-orang mulai enggan keluar malam. Anak-anak dilarang bermain di luar setelah maghrib. Bahkan suara tawa yang biasanya terdengar dari warung kopi Pak Samin kini lenyap. "Beneran Pak, jenazahnya Juna itu aneh," kata Pak Samin sambil menyeruput kopi. Matanya melotot kayak lihat sesuatu sebelum mati. Katanya di dadanya ada bunga melati. Sambung Paijo, pemuda desa yang duduk di sampingnya. Padahal di sawah itu nggak ada pohon melati satupun. Para lelaki yang mendengar langsung saling pandang. Tak ada yang berani menyebut nama Sekar meski semuanya tahu Juna sempat dekat dengannya sebelum mati. Sore itu, Darto pulang dari bengkel kayu dengan tubuh lelah. Sekar menyambutnya dengan senyum seperti biasa. "Mas, makan dulu. Aku masak sayur lodeh kesukaanmu," katanya lembut. Darto duduk, tapi pandangannya kosong. Sekar orang-orang pada ngomongin Juna terus. Mereka bilang dia kena santet. Sekar berhenti mengaduk sayur. "Terus?" tanyanya pelan. Ada yang bilang, "Sebelum mati, Juna sempat nyebut nama kamu." Sekar meletakkan sendok, lalu menatap Darto lurus. "Mas berkaya?" Darto menghela napas. "Aku nggak tahu. Tapi aku takut orang-orang salah paham. Juno nggak mau kamu digosipin." Sekar tersenyum, tapi kali ini dingin. "Biarkan mereka bicara. Ku nggak melakukan apa-apa. Kalau mereka mau menuduh, biar saja." Hati orang yang iri memang gelap. Darto terdiam. Entah kenapa sejak kematian Juna istrinya terasa berbeda. Senyumnya masih sama, tapi tatapannya seolah makin dalam. Seperti lubang yang tak punya dasar. Malam itu, Darto kembali demam. Ia bermimpi aneh. Melihat Juna berdiri di pematang sawah, tubuhnya kaku, matanya hitam legam. Di tangannya, Juna membawa bunga melati yang layu. "Darto, giliranku sudah. Sekarang kamu." Suara itu bergema pelan sebelum menghilang. Darto terbangun dengan tubuh basah oleh keringat. Sekar duduk di tepi ranjang, menatapnya tanpa ekspresi. "Kamu mimpi buruk lagi?" tanyanya tenang. "Iya, tentang Juna," jawab Darto gemetar. Dia ngomong sesuatu kayak Sekar mengusap rambut suaminya. "Jangan takut, aku di sini." Tapi Darto merasakan kulit tangannya dingin seperti es. Dia ingin menarik diri, tapi tubuhnya terlalu lemah. Keesokan harinya, desa kembali digegerkan oleh kabar baru. Giliran Paijo, yang sempat melihat Sekar di pasar 2 hari lalu, ditemukan meninggal di lumbung padi. Tak ada luka, tak ada darah, tapi di lehernya melingkar bekas hitam seperti dicekik sesuatu. Warga mulai ketakutan. "Ini pasti bukan penyakit biasa," teriak seseorang. Ada yang ngelihatin Sekar di kuburan malam-malam. Timpal yang lain, Mbah Rasmi, dukun tua yang tinggal di pinggir hutan, datang ke balai desa sore itu. "Sudah cukup," katanya dengan suara berat. "Aku tahu ini bukan urusan dunia biasa. Ada arwah lama yang belum tenang." Pak Bayan, kepala dusun, gelisah. "Maksud Mbak gimana?"
Dulu, puluhan tahun lalu, di tanah belakang desa itu pernah ada perempuan bernama Sekar Ayu. Cantik, tapi dituduh nyantet lelaki-lelaki desa. Ia dibakar hidup-hidup. Sejak itu, tak ada yang berani menanam melati di sini. Semua terdiam. Nama Sekar Ayu membuat bulu kuduk mereka berdiri. Mbah Rasmi melanjutkan, kalau benar perempuan baru itu punya hubungan darah dengannya, berarti kutukan itu bangkit lagi. Malamnya, Sekar duduk di depan rumah, menyisir rambut panjangnya. Darto menghampiri dengan langkah ragu. Sekar, panggilnya lirih. Aku dengar cerita aneh dari warga. Sekar menoleh pelan. Cerita apa lagi? Kataannya, kamu keturunan Sekar Ayu. Dulu orang-orang sini membunuh dia. Sekar terdiam cukup lama, lalu tersenyum samar. Kalau itu benar, apa salahnya? Aku tidak memilih siapa leluhurku. Tapi kenapa semua yang dekat kamu meninggal? Suara Darto bergetar. Sekar mendekat mengusap pipinya. Mas takut aku? Darto tak menjawab. Dia hanya menunduk. Sekar mendekat lebih dekat hingga napasnya terasa di leher Darto. Kalau Mas benar mencintaiku, jangan pernah tinggalkan aku. Ku hanya butuh itu. Darto mengangguk pelan, tapi di dalam hatinya rasa takut mulai tumbuh. 3 hari kemudian, saat pagi berkabut, Darto ditemukan pingsan di belakang rumah. Tubuhnya dingin dan pucat. Di dadanya terdapat kelopak melati segar. Dia masih hidup, tapi tak sadarkan diri selama 2 hari. Sekar menangis di sisi ranjang, memegang tangan suaminya. Mais, jangan tinggalkan aku, bisiknya. Tapi di balik tangis itu ada kilatan aneh di matanya. Seperti rasa puas yang disembunyikan. Warga makin yakin bahwa Sekar membawa kutukan. Mereka berbondong-bondong datang ke rumah kepala dusun. Meminta tindakan, kita harus usir dia. Seru Pak Samin. Sebelum semua laki-laki di kampung ini mati. Tapi Pak Bayan ragu. Kalau tuduhan kita salah, kalau dibiarkan bisa telat. Darto hampir mati. Suasana panas. Akhirnya disepakati malam Jumat nanti mereka akan mengintai rumah Sekar. Malam Jumat itu, 4 pemuda desa mengintip dari balik pagar. Rumah Sekar tampak redup, hanya cahaya lampu kecil di dapur. Dari dalam terdengar suara lirih, seperti orang berdoa, tapi bahasanya tak mereka mengerti. Tuh kan, dia lagi baca mantra, bisik salah satu dari mereka. Namun tak lama kemudian suara itu berhenti. Pintu terbuka, dan Sekar berdiri di ambang pintu, mengenakan kain putih, rambut terurai. Ngapain kalian ngintip rumah orang malam-malam? Suaranya lembut tapi tajam seperti pisau. Para pemuda terpaku, tak ada yang berani bicara. Sekar melangkah pelan mendekat, dan tiba-tiba semua merasakan angin dingin menusuk kulit. Pergi, sebelum kalian menyesal, katanya lirih. Mereka berlari ketakutan. Tapi keesokan paginya, satu dari mereka, Bambang, ditemukan tewas di kebun pisang. Matanya hitam legam, lidahnya menjulur panjang. Dan seperti biasa, di dada kirinya ada 1 kelopak melati segar. Desa Wonoayu kini benar-benar diliputi teror. Orang-orang tak lagi berani menyebut nama Sekar dengan suara keras. Anak-anak disuruh tidur sebelum Isya. Dan setiap malam Jumat, warga menutup jendela rapat-rapat. Di rumahnya, Sekar duduk di depan jendela, menatap keluar sambil memegang bunga melati yang baru dipetik. Mas Darto, bisiknya pelan. Mereka semua pantas mendapatkannya. Senyum kecil terlukis di bibirnya, lembut tapi menakutkan. Seolah di balik keindahan itu ada rahasia kelam yang belum selesai. Dan sejak malam itu, semua orang tahu, kutukan di desa Wonoayu baru saja dimulai. Sejak kematian Bambang, desa Wonoayu berubah seperti kampung mati. Tak ada suara gamelan dari hajatan, tak ada anak kecil yang bermain peta umpet di jalan. Semua orang takut bicara terlalu keras. Setiap kali nama Sekar disebut, orang-orang langsung menunduk. Darto mulai sembuh dari sakitnya, tapi tubuhnya masih lemah. Sejak bangun dari pingsan, Yespi payah diam. Kadang matanya menatap kosong, seolah pikirannya melayang jauh. Mas, kata Sekar lembut suatu pagi sambil menyuguhkan bubur hangat. Kamu kelihatan enggak enak badan. Mau aku pijetin? Darto menggeleng pelan. Enggak usah, Sekar. Aku cuma capek. Capek atau takut? Sekar menatapnya tajam. Darto tersentak. Takut? Maksudmu apa? Sekar tersenyum samar. Aku bisa lihat dari matamu. Kamu enggak percaya sama aku, kan? Kamu juga dengar gosip itu? Darto menunduk. Aku cuman bingung, Sekar.
Terlalu banyak yang mati di desa ini. Dan entah kenapa semuanya punya hubungan sama kamu. Sekar berdiri, tatapannya dingin. Kalau kamu pikir aku pembawa sial, kenapa kamu masih di sini? Pergi saja kalau mau. Suara Sekar meninggi membuat Darto terdiam. Julita, ada sesuatu yang berbeda di diri istrinya sejak beberapa minggu terakhir. Sekar tak lagi hangat seperti dulu. Dan setiap kali marah, udara di sekitar mereka terasa dingin. Sementara itu di rumah Mbah Rasmi, beberapa warga berkumpul. Lampu minyak di tengah ruangan berkelip lemah. Kalau dibiarkan semua laki-laki bisa mati, Mbah, kata Pak Samin resah. Kita harus lakukan sesuatu. Mbah Rasmi mengelus dagunya. Aku sudah bilang, ini bukan urusan manusia biasa. Dendam lama bangkit lewat darah keturunan. Ku mencium bau arwah marah di sekitar rumah itu. Darah keturunan? Maksudnya Sekar? Tanya Bu Minah pelan. Mbah Rasmi mengangguk. Sekar adalah keturunan Sekar Ayu, perempuan yang dulu dibakar hidup-hidup di tanah itu. Ia dituduh menyantet para lelaki desa yang mempermainkan cintanya, dan sekarang arwahnya menuntut balas lewat darah cucunya. Semua yang hadir bergidik. Tapi Mbah, selapak bayan, gimana bisa? Sekar kan masih muda. Dia nggak kelihatan seperti orang jahat. Mbah Rasmi menatap tajam. Jahat dan cantik kadang berjalan beriringan. Jangan tertipu wajahnya. Sore itu Lastri datang ke rumah Sekar dengan alasan menjenguk Darto. Ia membawa bingkisan pisang goreng. Sekar, maaf ganggu. Ku cuma mau lihat Mas Darto, katanya masih sakit, ucapnya sopan. Sekar tersenyum manis. Oh gak apa, Iksebum. Darto di dalam lagi tidur. Lastri memperhatikan rumah itu dengan rasa ingin tahu. Ada aroma melati yang kuat di udara. Di sudut ruang tamu, ia melihat kendi kecil berisi air dengan bunga melati yang masih segar, meski sudah berhari-hari. Wangi banget rumahmu, Sekar, kata Lastri canggung. Terima kasih, aku suka melati. Bunga yang suci dan abadi, jawab Sekar lembut. Tapi ketika Lastri hendak pulang, ia melihat sesuatu dari celah pintu dapur. Sekilas bayangan hitam berdiri di belakang Sekar. Sosok itu menyerupai perempuan tua berambut panjang, matanya merah menyala. Lastri menahan napas dan buru-buru berpamitan. Begitu sampai di rumah, ia langsung pingsan. Malamnya, Darto terbangun karena mendengar suara dari luar kamar. Ia keluar pelan dan melihat Sekar sedang duduk di ruang tengah, menatap foto pernikahan mereka. Sekar, kamu belum tidur? Tanya Darto. Sekar menoleh. Aku lagi mikir, Mas, tentang semua yang orang bilang. Biarlah mereka ngomong. Kita nggak bisa atur pikiran orang. Sekar memandangnya dalam. Dulu nenekku juga difitnah. Dia nggak salah tapi dibakar hidup-hidup. Semua lelaki yang pernah mempermainkannya menonton sambil tertawa. Darto menelan ludah. Kamu tahu cerita itu? Sekar tersenyum tipis. Aku lebih dari tahu. Nenek sering datang dalam mimpiku waktu kecil. Katanya darahnya belum tenang. Sekar, suara Darto bergetar. Jangan bilang kamu. Sekar menatapnya tajam, suaranya pelan tapi menusuk. Kadang keadilan gak datang dengan doa, Mas, tapi dengan darah. Darto mundur selangkah. Kamu gak boleh ngomong gitu. Itu dosa. Sekar berdiri, langkahnya pelan. Kamu takut dosa, tapi mereka dulu nggak. Lelaki-lelaki yang membakar nenekku juga manusia. Sekarang waktunya mereka bayar. Wajah Darto pucat. Ia ingin pergi, tapi kakinya terasa berat. Sekar berjalan melewatinya. Dan saat bahunya bersentuhan, tubuh Darto gemetar seperti tersengat listrik. Keesokan harinya, kabar buruk datang lagi. Pak Bayan, kepala dusun, ditemukan tewas di kandang sapi. Tubuhnya membiru, matanya membelalak. Dan seperti biasa di dadanya ada bunga melati. Desa benar-benar panik. Tak ada yang berani keluar rumah malam itu. Hanya terdengar suara angin dan gonggongan anjing yang terputus-putus. Mbah Rasmi memutuskan datang sendiri ke rumah Sekar malam itu. Yuri berdiri di depan pagar memanggil pelan. Sekar, keluar nah. Aku mau bicara. Pintu terbuka perlahan. Sekar muncul dengan kain putih sederhana, rambutnya terurai. Ada apa, Mbah? Kok malam-malam kesini? Mbah Rasmi menatapnya tajam. Kamu tahu kenapa aku datang? Aku mencium aura arwah tua di sekitarmu. Sekar tersenyum samar. Mbah percaya arwah bisa menitis. Bisa kalau dendamnya belum selesai. Sekar menatapnya lama. Berarti Mbah juga tahu dendam nenekku belum lunas. Mbah Rasmi menatap ngeri. Berhenti nah. Kalau kamu teruskan, bukan cuma mereka yang mati. Kamu juga akan dimakan dendammu sendiri. Sekar menunduk. Aku nggak takut mati, Mbah.
Aku cuma takut dilupakan seperti nenekku. Tanpa kata lagi, Sekar menutup pintu perlahan. Dari dalam, terdengar suara bisikan lirih dan bau kemenyan yang pekat. Mbah Rasmi mundur dengan wajah tegang, merapal doa sepanjang jalan pulang. Sejak malam itu, semua orang tahu bahwa Sekar bukan perempuan biasa. Tapi tak ada yang berani menyentuhnya. Setiap kali seseorang mencoba mengusiknya, keesokan harinya akan ditemukan mati. Dengan bunga melati di dada, Darto semakin kurus. Yo Israng keluar rumah, hanya berbaring lemah. Kadang ia memanggil nama Sekar dengan nada putus asa. "Sekar, tolong berhenti," katanya lirih. Namun Sekar hanya duduk di sampingnya, menatapnya dengan tatapan sendu. "Tenang mas, semua akan selesai." Kalau yang terakhir sudah jatuh. Dan malam itu, suara gamelan tua terdengar pelan dari arah bukit belakang desa, seolah seseorang baru saja memanggil arwah yang belum tenang. Desa Wonoayu semakin sunyi dari hari ke hari. Setelah kematian Pak Bayan, semua lelaki yang masih hidup memilih bekerja di luar desa dan hanya pulang kalau siang. Malam hari, rumah-rumah tertutup rapat, dan doa menjadi satu-satunya suara yang berani keluar dari bibir warga. Lastri, istri dari Sarman, seorang tukang becak desa, merasa hidupnya mulai berubah sejak suaminya sering pulang larut malam. Biasanya Sarman hanya duduk di warung kopi, tapi belakangan ia lebih sering berdandan rapi, pakai minyak rambut, dan membawa bunga melati di saku bajunya. Suatu sore Lastri curiga. "Mas, dari mana aja? Kok tiap sore pulang bau melati?" tanyanya sambil menatap tajam. Sarman tersenyum canggung. Cuman lewat rumah Darto. Sekar tuh suka ngasih bunga ke warga, katanya biar rumah wangi." Lastri mendengus. "Bunga dari perempuan itu? Nggak usah diterima mas, aku nggak enak hati." Sarman mengangkat alis. "Kenapa sih kamu benci sama Sekar? Dia baik kok, cantik juga, nggak kayak yang orang bilang." Ucapan itu membuat hati Lastri panas. "Cantik? Jadi kamu juga terpesona ya?" Sarman menghela napas. "Udahlah, kamu jangan iri. Sekar itu cuma perempuan yang kesepian." Lastri terdiam, tapi malam itu ia tak bisa tidur. Suaminya mendengkur di samping, dan dalam kegelapan, aroma melati tiba-tiba tercium kuat sekali dari arah kasur. Ia bangun, mencari sumber bau itu. Saat mengangkat alas tidur, matanya membelalak. Di bawah kasur terdapat segenggam bunga kering bercampur rambut perempuan panjang berwarna hitam. Ia menjerit ketakutan. "Astagfirullah, apa ini?" Sarman terbangun panik. "Ada apa, Tri?" Lastri menunjukkan benda itu. "Ini apa, Mas? Dari mana ini?" Sarman menatapnya bingung, tapi seketika wajahnya berubah pucat. Tangannya gemetar, lalu tubuhnya menegang. Ia menggeliat di lantai, matanya membelalak. "Aduh, panas banget," teriaknya. Lastri berusaha menolong, tapi tubuh suaminya semakin kaku. Ia menjerit minta tolong, tapi tak ada yang berani keluar malam itu. Ketika fajar tiba, Sarman sudah tak bernyawa. Wajahnya membiru, dan di dadanya ada satu kelopak melati segar. Pagi harinya warga kembali berkumpul di balai desa. Lastri datang dengan mata bengkak. "Tolong percaya aku," katanya terbata. "Aku nemu bunga dan rambut di bawah kasurku. Itu dari rumah Sekar." Semua terdiam. Pak Samin menatap warga lain dengan wajah muram. "Kita nggak bisa diam lagi. Ini udah kelewatan." Buminah menimpali. "Tapi kalau kita salah nuduh gimana? Bisa kena bala juga." Mbah Rasmi yang duduk di sudut menatap api dupa di depannya. "Santet itu bekerja kalau ada yang membuka jalan. Suamimu mungkin tergoda oleh sesuatu. Sekar nggak menaruh benda itu sembarangan." Lastri menggigit bibirnya. "Tapi kenapa? Cuma laki-laki yang kena, Mbah. Kenapa bukan kami, para istri?" Mbah Rasmi menatapnya dalam. "Karena dendam perempuan yang mati dibakar dulu, ditujukan kepada para lelaki. Dia tidak membenci perempuan, hanya ingin mereka menyaksikan balasan atas dosa suaminya." Suasana menjadi hening. Tak seorang pun berani bicara. Sore itu, Darto akhirnya keluar dari rumah setelah berhari-hari berdiam diri. Ia berjalan pelan menuju balai desa. Wajahnya pucat dan matanya cekung.
Mas Darto, sapa Pak Samin. Kami perlu bicara soal istrimu. Darto menghela napas panjang. Aku tahu apa yang kalian pikirkan, tapi tolong jangan sentuh Sekar. Dia sudah membunuh banyak orang, seru Lastri dengan suara bergetar. Suamiku mati karena dia. Darto menatapnya dengan mata sedih. Kalian pikir aku nggak tahu. Aku tinggal serumah dengannya, tapi aku nggak bisa pergi. Aku cuma, nggak bisa. Dia santet kamu juga, tanya Bumina pelan. Darto diam lama. Lalu suaranya keluar lirih. Mungkin iya, tapi aku tetap cinta. Kadang aku pengin lari, tapi setiap kali aku lihat matanya, aku lupa semua ketakutanku. Warga menatapnya ngeri. Cinta dan kutukan kini menjadi satu dalam diri Darto. Malamnya, Sekar duduk di depan rumah, menunggu Darto yang belum pulang dari balai desa. Ia tahu warga mulai menyusun rencana. Ia juga tahu mereka akan datang padanya cepat atau lambat. Saat Darto tiba, Sekar menatapnya tajam. Mereka mau apa? Mereka mau kamu pergi dari desa ini, Sekar, jawab Darto pelan. Sekar tertawa kecil, tapi suaranya terdengar dingin. Pergi? Kemana aku harus pergi? Ke dunia yang sudah membakarku dulu. Darto terdiam. Sekar mendekat, menatap matanya dalam. Mas, kamu tahu kenapa aku cinta sama kamu? Darto menggeleng. Karena kamu keturunan orang yang dulu menyalakan obor pertama saat nenekku dibakar. Wajah Darto memucat. Kamu bohong, Sekar tersenyum. Kalau aku bohong, kenapa malam itu kamu demam setelah aku datang? Kenapa kamu bermimpi nenekku? Karena darahmu memanggilnya. Sekar, hentikan. Ini bukan cara membalas dendam. Sekar mengusap pipinya dengan lembut. Aku hanya menepati janji keluarga, Mas. Setelah semua lelaki keturunan itu mati, baru aku bisa tenang. Darto menggenggam tangannya erat. Aku mohon, jangan lakukan ini. Aku tahu di hatimu masih ada kasih. Sekar menatapnya lama. Air mata menetes, tapi senyumnya tetap ada. Aku juga nggak mau kehilangan kamu. Tapi darah nggak bisa memilih, Darto. Aku cuma menjalani takdir. Malam itu, Lastri bermimpi didatangi arwah suaminya. Wajah Sarman pucat, matanya kosong. Lastri, larilah, jangan lawan dia. Suara itu lirih, lalu menghilang di hembus angin. Pagi harinya, warga menemukan tanda aneh di depan rumah Sekar. Garis melingkar dari abu hitam. Di tengahnya bunga melati bertabur darah ayam. Tak ada yang tahu siapa yang membuatnya. Tapi semua tahu, itu pertanda batas antara dunia manusia dan dunia yang tak terlihat sudah menipis. Dan malam berikutnya, angin membawa suara perempuan menangis dari arah kuburan lama. Suara yang begitu sedih tapi juga menyeramkan, seolah memanggil satu persatu nama lelaki yang masih hidup di desa itu. Darto hanya bisa duduk di teras menatap gelap. Di dalam rumah, Sekar menyanyi dengan suara lembut. Lagu itu entah mengapa terdengar seperti ratapan. Ia tahu, selama bunga melati masih mekar di halaman, tidak akan ada kedamaian di desa Wonoayu. Karena cinta dan kutukan kini telah menyatu dalam sosok perempuan bernama Sekar, kembang desa yang mematikan. Malam itu langit gelap pekat, angin berembus pelan dan suara jangkrik terdengar seperti bisikan yang gelisah. Rumah Sekar diterangi lampu minyak kecil yang menggantung di ruang tamu. Darto duduk di kursi bambu, menunduk lesu. Sedangkan Sekar sedang menumbuk bunga melati dan daun pandan di cobek batu. Masih juga kamu di sini, Mas? Tanya Sekar lembut tanpa menoleh. Warga sudah tak mau melihatmu lagi. Mereka pikir kamu bagian dari aku. Darto menatapnya. Mereka salah. Ku cuma ingin melindungimu. Tapi Sekar, semua ini sudah cukup. Hentikan. Sekar berhenti menumbuk. Tangannya yang halus perlahan berubah menjadi kaku. Kamu pikir mudah menghentikan dendam yang diwariskan? Katanya pelan. Setiap malam aku mendengar suara-suara mereka. Suara perempuan yang dibakar, diseret, dihina. Mereka berbisik di telingaku, minta aku teruskan. Darto menelan ludah. Tapi mereka sudah mati, Sekar. Kamu masih hidup. Kamu bisa memilih. Sekar tertawa kecil, getir. Aku hidup hanya karena kematian mereka. Kamu tak mengerti, Mas. Aku bukan sepenuhnya manusia. Jangan ngomong gitu. Sekar menatapnya tajam.
Lihat aku, Mas Darto. Apa kamu pikir tubuh ini milikku sendiri? Darto menatap Sekar lama. Kulit perempuan itu tampak pucat, seolah cahaya menolak menyentuhnya. Di lehernya samar terlihat guratan merah seperti bekas lilitan tali. Dulu, nenekku dibakar di tengah alun-alun, bisik Sekar. Tapi sebelum nyawanya habis, ia bersumpah, setiap darah laki-laki yang menonton pembakaran itu akan menurun kutukannya pada anak cucunya. Dan sekarang darah itu hidup di tubuhmu, Mas. Darto berdiri mundur satu langkah. Jadi, kamu mau bunuh aku juga? Sekar mendekat perlahan, wajahnya datar tapi matanya bergetar. Aku tidak mau, tapi aku harus. Darto menatapnya dengan ketakutan dan cinta yang bercampur jadi satu. Sekar, kamu bukan pembunuh. Kamu cuma perempuan yang terluka. Aku mohon, lawan itu. Sekar menunduk, air mata menetes. Aku sudah mencoba. Tapi tiap kali aku menolak, tubuhku sakit. Darahku panas. Mereka berteriak di kepalaku. Sekar, Darto mendekat memeluknya. Kalau begitu biar aku yang nanggung. Ki nggak mau kamu sendirian. Sekar menatap wajahnya lama, lalu tersenyum sedih. Kamu bodoh, Mas, tapi mungkin cuma kamu yang bisa membuatku ingat rasanya jadi manusia. Sementara itu, di rumah Mbah Rasmi, para warga berkumpul. Suasana tegang, aroma dupa memenuhi ruangan. Kita nggak bisa biarkan ini terus terjadi, kata Pak Samin. Tiap minggu ada laki-laki mati mendadak, semua dengan bunga melati di tubuhnya. Mbah Rasmi menatap dupa yang berasap. Kutukan itu bukan main-main. Kalau kita menyerang tanpa persiapan, bisa habis satu kampung. Jadi kita harus diam aja, Mbah. Protes Lastri. Suamiku mati tanpa alasan. Nggak mau korban terus bertambah. Mbah Rasmi menarik napas dalam. Ada satu cara, tapi berisiko. Kita harus panggil arwah neneknya Sekar dan hentikan ikatannya. Caranya? Tanya Pak Samin. Dengan darah keturunan lelaki terakhir dari garis itu, jawab Mbah Rasmi pelan. Dan aku yakin itu Darto. Semua terdiam. Lastri memukul meja. Berarti dia juga harus mati? Mbah Rasmi menunduk. Kalau tak ada pengorbanan, kutukan tak akan berhenti. Malam semakin larut. Sekar duduk di halaman menatap langit. Darto berdiri di belakangnya. Kamu nggak takut? Tanya Darto. Takut? Sudah lama rasa itu hilang, jawab Sekar. Yang kutakuti cuma satu, kehilangan kendali. Tiba-tiba dari kejauhan terdengar langkah kaki. Beberapa warga datang membawa obor dan sesajen. Di depan mereka, Mbah Rasmi memimpin dengan mata tajam. Sekar berdiri, wajahnya dingin. Mereka datang, Darto panik. Sekar, sembunyi. Aku akan bicara sama mereka. Sekar menggeleng. Tak perlu. Mereka tak datang untuk bicara. Begitu warga sampai di depan rumah, Lastri berteriak. Keluar kau, Sekar. Pembunuh. Mbah Rasmi mengangkat tangannya. Jangan asal bicara. Biarkan aku yang mulai. Ia menancapkan dupa di tanah, lalu mulai membaca mantra. Asap membubung, membuat udara sekitar jadi berat dan dingin. Sekar menatap mereka lalu tertawa kecil. Mbah Rasmi, sudah tua masih main dengan dunia yang sama. Kau pikir aku takut? Mbah Rasmi menatapnya tajam. Bukan kau yang kucari, nak. Aku mencari arwah yang bersemayam di tubuhmu. Sekar tiba-tiba terdiam. Tubuhnya bergetar hebat, matanya membulat. Suaranya berubah menjadi berat dan parau. Berani kalian memanggil aku lagi? Sudah cukup darah yang kubayar. Darto berlari ke depan, menahan tubuh Sekar yang kini berteriak kesakitan. Sekar, lawan! Jangan biarkan dia ambil alih. Suara itu menjawab, dia milikku. Dia wadahku. Lelaki-laki seperti kalian semua harus mati. Lastri menjerit. Beberapa warga mundur ketakutan. Mbah Rasmi tetap tenang, menabur bunga 7 rupa ke udara. Wahai arwah perempuan yang teraniaya, berhentilah. Dendamu telah menelan cucu-cucu yang tak bersalah. Tubuh Sekar bergetar makin hebat. Tidak, aku tak bisa, bisiknya. Kali ini suara Sekar sendiri. Air mata mengalir di pipinya. Darto memeluknya erat. Kamu bisa, Sekar. Lihat aku. Ini aku, Darto. Bukan mereka. Sekar menatap Darto dengan mata yang berlinang. Kalau aku lepasin dia, aku juga akan mati. Darto tersenyum kecil. Kalau itu harga yang harus dibayar, aku akan ikut kamu. Sekar menatapnya lama, lalu menutup mata. Teriakan panjang terdengar memecah malam. Api obor berkibar hebat, dan angin berputar seperti pusaran. Semua warga berjongkok ketakutan. Ketika semuanya reda, Sekar terbaring di tanah tenang.
Darto memeluknya, tapi tubuhnya juga mulai dingin. Di dada mereka berdua, satu bunga melati tumbuh perlahan, segar dan putih. Mbah Rasmi menatap mereka dengan mata basah. Dendam sudah ditebus, tapi desa ini tak akan pernah sama lagi. Angin malam membawa aroma melati yang lembut. Warga hanya bisa berdiri mematung, menyaksikan dua jasad yang kini seolah tersenyum damai. Lastri menunduk sambil berbisik, mungkin cinta juga bisa jadi santet yang paling kuat. Dan sejak malam itu, setiap kali angin berhembus membawa bau melati, warga desa Wonoayu tahu, Sekar dan Darto masih menjaga desa mereka. Bukan lagi sebagai kutukan, tapi sebagai peringatan bahwa cinta dan dendam hanya dipisahkan oleh satu hal kecil. Maaf. 3 bulan telah berlalu sejak malam itu. Setelah kematian Sekar dan Darto, desa Wonoayu seperti menemukan kembali ketenangan yang telah lama hilang. Tidak ada lagi kematian mendadak. Tidak ada bunga melati yang tiba-tiba muncul di tubuh lelaki. Dan tidak ada tangisan di malam hari. Tapi ketenangan itu terasa aneh. Terlalu sunyi, terlalu sepi. Lastri kini hidup sendiri. Ia sering duduk di teras setiap sore, memandang jalan desa yang perlahan tertutup rumput liar. Banyak keluarga yang telah pergi. Takut kalau kutukan itu suatu hari kembali. Kadang Lastri masih mencium bau melati samar-samar di udara, tapi ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya bayangan masa lalu. Suatu malam, dia didatangi oleh Mbah Rasmi. "Lastri, boleh Mbah numpang duduk?" Katanya dengan suara serak. "Tentu Mbah. Aku kira Mbah udah nggak mau keluar rumah lagi." Mbah Rasmi menghela napas panjang. "Bukan nggak mau nak, tapi malam-malam sekarang terasa beda. Seperti ada sesuatu yang bangun lagi." Lastri menatapnya, bingung. "Maksud Mbah?" "Semalam, aku dengar suara perempuan nyanyi di arah kuburan Sekar," jawab Mbah Rasmi lirih. "Lagu yang sama waktu malam dia mati." Lastri menggigil. "Mbah yakin itu bukan angin?" Mbah Rasmi menatapnya dengan mata tua yang masih tajam. "Kalau cuman angin, kenapa aku dengar nama Darto disebut 3 kali?" Suasana menjadi hening. Hanya suara tikus dari dapur yang terdengar. Keesokan harinya, kabar aneh menyebar. Beberapa anak kecil mengaku melihat perempuan cantik berpakaian putih, duduk di dekat sungai, sambil menabur bunga. Saat mereka mendekat, perempuan itu tersenyum dan menghilang. Pak Samin datang ke rumah Lastri dengan wajah tegang. "Lastri, kamu masih simpan barang-barangnya Sekar?" Lastri menggeleng. "Udah kubakar semua waktu hari pemakaman." Pak Samin menarik napas. "Berarti ada yang lain. Mungkin arwahnya belum tenang." Mbah Rasmi yang ikut hadir berbisik, "Kutukan nggak hilang begitu saja, Samin. Ia menunggu sesuatu. Biasanya, darah terakhir yang belum tersentuh." "Darah terakhir?" tanya Lastri pelan. Mbah Rasmi menatap ke arah sungai yang membelah desa. "Anak Darto dari istri pertamanya, Cirendra." Lastri terbelalak. "Anak itu kan tinggal di kota. Nggak mungkin ada hubungannya." "Darah nggak peduli jarak," jawab Mbah Rasmi tenang. "Kalau garis itu belum putus, arwah akan terus mencari." Sore itu, Rendra datang ke desa. Ia sudah remaja, berusia 17 tahun, dan baru tahu ayahnya meninggal di kampung. Ia datang dengan sepeda motor, menatap nisan ayahnya lama sekali. Lastri menghampirinya dengan wajah iba. "Kamu anak Darto ya?" Rendra mengangguk. "Aku cuma pengen tahu kenapa ayah meninggal. Orang-orang di kota bilang dia kena santet." Lastri menelan ludah. "Kamu nggak perlu tahu semuanya, nak. Yang penting kamu doakan dia tenang." Rendra menatapnya dalam. "Tapi aku harus tahu." "Aku mimpiin wajah perempuan terus. Cantik, rambut panjang tapi matanya kosong. Dia nyebut nama ayahku setiap malam." Mbah Rasmi yang berdiri di belakang Lastri memejamkan mata. "Sudah dimulai," bisiknya pelan. Lastri panik. "Mbah, apa maksudnya?" "Arwah Sekar memanggil darah terakhir. Kalau dia datang lewat mimpi, berarti dia belum puas." Rendra menatap mereka bingung. "Kalian ngomong apa sih? Aku nggak percaya hal kayak gitu." Mbah Rasmi menatapnya dalam. "Percaya atau tidak nak, arwah itu butuh diselesaikan. Kalau kamu abaikan, dia akan datang bukan hanya dalam mimpi." Malamnya, Rendra menginap di rumah almarhum ayahnya. Rumah itu sudah lama kosong, berdebu dan bau tanah basah. Lastri menyiapkan tikar untuknya. "Kalau kamu merasa nggak nyaman, nginep aja di rumahku," katanya lembut. Rendra tersenyum tipis. "Nggak apa-apa, Bu. Aku cuma pengen ngerasain rumah ayah." Tapi tengah malam sesuatu terjadi.
Dari luar jendela terdengar suara nyanyian lirih. Lembut tapi menyeramkan. Rendra terbangun. Ia menatap keluar dan di bawah cahaya bulan, tampak sosok perempuan berambut panjang menabur bunga di halaman. Sekar, bisik suara itu lirih, tapi menggema di kepalanya. Rendra berdiri, melangkah pelan menuju jendela. Perempuan itu menoleh. Wajahnya sangat mirip dengan perempuan yang ada di mimpinya. Ia tersenyum lalu mengulurkan tangan. "Datanglah padaku." Derah Darto. Suaranya lembut tapi dingin seperti angin makam. Rendra mundur ketakutan. "Kamu siapa?" "Namaku Sekar. Ku menunggumu." Tiba-tiba lampu minyak di meja padam. Ruangan menjadi gelap gulita. Rendra teriak lalu berlari keluar. Tapi begitu membuka pintu ia sudah berada di tempat lain, di tengah kuburan lama. Dengan bunga melati berserakan di tanah. Suara Sekar bergema di sekitarnya. "Kau mirip sekali dengan dia. Lelaki yang aku cintai dan kubunuh dengan tanganku sendiri." Rendra memejamkan mata, menahan ketakutan. "Kalau kamu butuh balas dendam, ambil aku. Tapi jangan ganggu desa ini lagi." Suara itu terdiam sejenak lalu menjawab lirih. "Aku tidak ingin membunuhmu, Rendra. Aku ingin bebas. Tapi agar aku bebas, kau harus memaafkanku." Rendra menatap gelap di sekitarnya. "Aku nggak tahu apa yang ayahku lakukan. Tapi kalau memang itu bisa bikin kamu tenang, aku maafin." Angin berhenti. Bunga-bunga di tanah bergetar pelan. Lalu satu demi satu terbang ke udara. Di tengah kabut tipis, sosok Sekar muncul untuk terakhir kalinya. Tersenyum lembut. "Terima kasih." Darah terakhir sudah menutup lingkaran. Lalu sosok itu perlahan memudar bersama aroma melati yang semakin lama semakin samar. Pagi harinya, Rendra ditemukan tertidur di halaman kuburan, tapi wajahnya tenang. Mbah Rasmi datang dan menatapnya lama. "Sudah selesai," katanya lirih. "Kutukan Sekar telah berakhir." Lastri menatap kuburan itu sambil berbisik. Semoga arwahnya benar-benar tenang sekarang. Namun, saat Rendra bangun, ia tersenyum aneh. "Aku mimpi ketemu perempuan cantik. Dia bilang akan selalu bersamaku." Mbah Rasmi memejamkan mata. Di udara samar-samar kembali tercium wangi melati. Kutukan memang sudah berhenti, tapi cinta yang lahir dari darah dan dendam tidak pernah benar-benar mati. Iwe Yaceng berubah bentuk, menunggu waktu untuk menumbuhkan bunga yang sama di hati yang baru. Sejak kejadian malam di kuburan itu, Rendra kembali tinggal di kota. Semua orang di desa Wonwayu mengira kutukan Sekar benar-benar berakhir. Tapi 3 minggu kemudian kabar aneh kembali terdengar. Bukan dari desa, melainkan dari rumah kos tempat Rendra tinggal. Tetangga sekitar mulai resah karena setiap malam dari kamarnya selalu tercium bau melati yang sangat kuat, bahkan sampai ke gang depan. Awalnya orang-orang mengira itu hanya wewangian biasa. Tapi lama-lama ada yang bilang melihat bayangan perempuan berambut panjang duduk di tepi jendela kamarnya. Di sisi lain, Rendra sendiri mulai berubah. Ia jadi pendiam, sulit tidur dan sering menatap kosong. Teman sekamarnya, Andri, merasa ada yang janggal. "Anda kenapa, Ren?" tanya Andri suatu malam. "Kamu kayak orang yang ketakutan tapi nggak mau cerita." Rendra menatapnya lama sebelum menjawab pelan. "Kamu percaya arwah bisa ikut orang, Andri?" Andri tertawa kecil. "Kamu ngomong apa sih? Jangan bercanda tengah malam gini." Rendra menunduk, suaranya bergetar. "Aku nggak bercanda. Perempuan itu datang tiap malam. Dia duduk di ujung kasur sambil nyisir rambut. Kadang dia senyum, kadang cuma nangis." Andri terdiam. "Perempuan? Siapa?" "Sekar," jawab Rendra lirih. Andri menelan ludah. "Nama itu kayaknya pernah aku dengar. Perempuan dari kampung kamu, ya?" Rendra mengangguk pelan. "Dia mati karena kutukan yang diwariskan. Tapi sekarang, aku rasa dia nggak sepenuhnya pergi." Andri menghela napas, mencoba menenangkan temannya. "Udah, jangan mikir aneh-aneh. Besok kita cari ustaz saja. Siapa tahu kamu cuma kecapean." Rendra tidak menjawab. Ia menatap jendela kamar yang terbuka sedikit. Dari celah tirai, semerbak bau melati mulai terasa lagi. Beberapa hari berikutnya, keadaan makin parah. Andri sering mendengar Rendra bicara sendiri di tengah malam. Kadang tertawa, kadang marah, kadang menangis. Suatu malam, Andri nekat merekamnya. Tapi begitu ia menyalakan kamera ponselnya, layar langsung gelap dan muncul suara perempuan berbisik, "Jangan ganggu dia." Andri ketakutan lalu kabur dari kamar. Esoknya ia memutuskan pindah kos.
Rendra kini hidup sendiri di kamar itu. Ia tidak merasa kesepian, karena baginya Sekar selalu ada. Kadang ia duduk di lantai sambil berbicara lembut. "Kamu kedinginan, Sekar?" Sebuah suara lembut menjawab, "Tidak selama kamu di sini." Malam-malam terasa panjang. Sekar sering memintanya membaca puisi atau menyanyikan lagu lama yang dulu sering ia dengar di mimpi. Lama-kelamaan, Rendra tidak tahu lagi mana mimpi dan mana kenyataan. Suatu sore, Lastri datang ke kota. Ia khawatir setelah mendengar kabar dari keluarga Rendra bahwa anak itu jarang keluar kamar. Dia mengetuk pintu kos dengan perasaan cemas. "Rendra, nah, ini Ibu Lastri. Boleh Ibu masuk?" Tidak ada jawaban, hanya aroma melati yang semakin kuat. Lastri menelan ludah, lalu membuka pintu perlahan. Kamarnya gelap. Di pojok ruangan, Rendra duduk membelakangi pintu, memegang sisir tua. Rambutnya basah seperti habis mandi, tapi lantainya kering. "Rendra," panggil Lastri pelan. Rendra menoleh perlahan. Wajahnya pucat, matanya merah. "Ibu, dia nggak mau aku pergi." "Siapa, nak?" Rendra menunjuk ke sampingnya. "Sekar, dia di sini." Lastri melihat ke arah yang ditunjuk. Tak ada siapa-siapa, tapi udara di ruangan itu terasa dingin. Lastri memaksakan diri mendekat. "Nak, kamu harus sadar. Arwah itu udah tenang, jangan panggil dia lagi." Rendra tiba-tiba menatapnya marah. "Jangan bilang gitu. Dia bukan arwah jahat. Dia cuma pengen tetap sama aku." Lastri menahan air mata. "Rendra, dengar ibu. Cinta yang datang dari kematian itu bukan cinta." Jadi kutukan. Rendra menatapnya kosong lalu tertawa kecil. "Kalau itu kutukan, aku rela." Mendadak semua lampu padam. Bau melati makin tajam menusuk hidung. Dari arah belakang Rendra, suara perempuan lembut terdengar. "Jangan ambil dia dari aku." Lastri mundur ketakutan. "Sekar, kalau kamu masih di sini, lepaskan dia. Kamu udah dibebaskan waktu itu." Suara itu tertawa pelan. "Kau pikir maaf cukup untuk menghapus darah yang tertumpah?" Lastri berlari keluar kamar, menjerit minta tolong. Tapi saat kembali bersama penjaga kos, kamar itu kosong. Rendra menghilang. Hanya ada kelopak bunga melati berserakan di lantai, dan sisir tua yang patah di tengah. Beberapa hari kemudian, polisi menemukan motor Rendra di tepi sungai dekat kota. Tidak ada tanda-tanda tubuhnya, namun penduduk sekitar mengaku melihat sepasang bayangan di tepi sungai pada malam-malam. Tertentu seorang laki-laki muda dan perempuan berambut panjang yang saling berpegangan, tangan sambil menatap air. Mbah Rasmi yang mendengar. Kabar itu hanya menggeleng pelan. "Aku sudah bilang, kutukan tidak pernah benar-benar hilang. Dia hanya mencari bentuk baru." Lastri menatap langit sore yang mulai merah. "Jadi semua ini akan berulang lagi, Mah?" Mbah Rasmi menatap jauh. "Tidak tahu, Nah. Tapi setiap kali bunga melati tumbuh di tempat yang tidak seharusnya, itu pertanda cinta Sekar masih mencari rumahnya." Tahun-tahun berlalu. Rumah kos itu kini kosong dan ditutup. Namun setiap tanggal kematian Sekar, bau melati kembali tercium di gang kecil itu. Warga sekitar sering mendengar bisikan dari kamar yang dulu ditempati Rendra. Suara perempuan bernyanyi pelan, seperti sedang menidurkan seseorang. Dan di desa Wonoayu, bunga melati kembali tumbuh liar di halaman rumah Sekar yang telah runtuh. Tak ada yang berani mencabutnya, karena mereka tahu itu bukan sekadar bunga. Itu peringatan bahwa cinta bisa membunuh dan dendam bisa menyamar jadi kasih yang lembut. Malam-malam di desa kembali sunyi, tapi tak pernah benar-benar tenang. Kadang dari arah sungai terdengar suara perempuan tertawa lirih, diikuti bisikan pelan, cinta tak pernah mati. Malam itu udara terasa berat, seolah setiap helaan napas membawa beban kutukan. Desa Sumberjati yang dulu tentram kini berubah seperti ladang kematian. Suara jangkrik lenyap, hanya desiran angin yang membawa aroma bunga melati busuk yang semakin kuat. Orang-orang tak lagi berani keluar rumah setelah maghrib, apalagi mendekati rumah Milah, kembang desa yang kini dianggap sumber malapetaka. "Lihat, Lek, semalam si Darto meninggal lagi," bisik Bu Siti pada suaminya yang sedang duduk di beranda dengan wajah muram. Katanya tubuhnya kaku, matanya melotot, lidahnya biru, persis kayak korban-korban sebelumnya. Pak Samin menatap kosong ke arah jalan. "Aku sudah bilang, ini bukan penyakit biasa. Ini santet. Dan orang yang paling dicurigai cuma satu." "Milah?" Suara Bu Siti bergetar. Pak Samin mengangguk pelan.
Dia satu-satunya yang selalu muncul di mimpi para korban sebelum mereka mati. Semua lelaki yang pernah dekat dengannya sekarang sudah tinggal nama. Bu Siti merapatkan selendangnya. Tapi aku kasihan juga, Lek. Katanya Mila sering nangis di belakang rumah. Dia bilang nggak pernah niat ngerusak siapapun. Pak Samin menarik napas panjang. Orang yang punya ilmu hitam sering menyangkal. Tapi ingat Siti, dulu Mbah Rondo pernah bilang, jangan main-main dengan kembang desa yang terlalu sempurna. Kecantikannya bisa jadi malapetaka. Malam itu, suara tangisan lirih memang terdengar dari arah rumah Mila. Tangisan yang terdengar seperti campuran sedih dan dendam. Di dalam rumah kecil yang remang, Mila duduk di depan cermin. Wajahnya pucat, matanya sembab, tapi di tangannya ia memegang bunga melati yang mulai layu. Kenapa mereka semua harus mati? Gumamnya pelan. Aku cuma mau mereka berhenti mempermainkan aku. Tiba-tiba suara lembut namun dingin terdengar dari belakangnya. Kau tidak bisa memutuskan perjanjian itu, Mila. Mila menoleh cepat. Di belakangnya sosok perempuan tua berwajah penuh keriput berdiri dengan mata menyala merah. Itu Mbah Rondo, dukun tua yang dulu mengajarkan Mila ilmu pengasihan. Mbah, aku nggak mau lagi. Aku ingin hidup normal, tanpa darah, tanpa kematian, ucap Mila dengan nada memohon. Mbah Rondo tersenyum sinis. Kau terlambat, nak. Ilmu itu sudah jadi bagian dari tubuhmu. Setiap lelaki yang menginginkanmu akan membayar dengan nyawanya. Itu harga dari kecantikan abadi. Mila menutup telinganya, menjerit. Tidak, aku nggak mau. Aku nggak minta mereka mati. Lalu siapa yang memanggilku malam purnama itu? Suara Mbah Rondo menggema. Siapa yang datang membawa darah ayam hitam dan bunga 7 rupa? Kau yang meminta agar semua lelaki tunduk padamu, kan? Mila terisah menggeleng keras. Aku cuma ingin disayang, Mbah. Bukan dikutuk begini. Mbah Rondo mendekat, menyentuh pundaknya dengan tangan dingin. Ilmu itu bukan mainan, Mila. Dan sekarang satu-satunya cara menghentikannya adalah dengan darahmu sendiri. Tubuh Mila gemetar hebat. Apa maksud Mbah? Jika kau ingin kutukan berhenti, maka darah pemiliknya harus kembali ke tanah. Artinya kau harus mati. Mila menatap bayangan Mbah Rondo yang mulai menghilang perlahan, meninggalkan aroma melati yang menusuk hidung. Jumnaimbo sendirinya mesenderina, menangis semakin keras. Beberapa hari kemudian, warga desa sepakat untuk mengusir Mila. Mereka tak tahan lagi dengan kematian demi kematian yang terus terjadi. Di balai desa, suara-suara kemarahan memuncak. Dia harus diusir, teriak Pak Samin lantang. Kalau tidak, semua lelaki di sini bisa mati satu persatu. Sudah Ismail Simno kalau dia benar-benar punya ilmu hitam? Tanya seorang pemuda dengan wajah cemas. Kalau dia marah, kita bisa kena semua. Justru karena itu kita harus bertindak cepat, sahut yang lain. Malamnya, rombongan warga berjalan menuju rumah Mila dengan obor dan pentungan. Mereka mengetuk pintu keras-keras. Mila, keluar kau! Teriak Pak Samin. Tak ada jawaban. Hanya suara angin berdesir dan wangi melati yang semakin pekat. Salah satu warga Bardi memberanikan diri membuka pintu. Begitu pintu terbuka, angin dingin menerpa wajah mereka. Mila berdiri di tengah ruangan, mengenakan kebaya putih yang kotor. Rambutnya terurai, matanya sayu. Kalian datang mau apa? Suaranya lirih, nyaris tak terdengar. Kami mau kau pergi dari desa ini, kata Pak Samin dengan nada tegas. Kau sudah membawa malapetaka. Mila menatap mereka satu persatu. Kalian pikir aku mau semua ini terjadi? Aku sendiri takut dengan diriku. Tapi kalau aku pergi, kalian pikir kutukan ini akan berhenti? Suara para warga mulai berbisik-bisik ragu. Tolong, Mila menatap langit-langit, air matanya jatuh. Aku cuma ingin bebas. Ku nggak sanggup lagi. Tiba-tiba tubuhnya bergetar hebat, matanya memutar ke atas. Dari tubuhnya keluar aroma menyengat dan bunga melati yang tiba-tiba bermekaran di lantai. Para warga berteriak ketakutan, beberapa menjatuhkan obor mereka. Mila menjerit panjang. Suaranya menggema sampai ke ujung desa. Tubuhnya jatuh ke tanah tak bergerak. Warga mundur perlahan, ngeri. Tapi tak ada darah, tak ada luka. Hanya bunga melati yang mengelilinginya, seperti mengantar kepergian. Pak Samin menatap tubuh Mila lama. Mungkin ini memang jalan akhirnya. Namun dari balik bayangan, sosok Mbah Rondo terlihat tersenyum samar, lalu lenyap di telan gelap. Dan sejak malam itu, tak ada lagi kematian aneh di desa Sumberjati. Tapi setiap malam purnama,
Wangi melati masih sering tercium dari arah rumah Milah yang kosong, seperti penanda bahwa kutukan itu belum benar-benar berakhir. You said, sudah 3 bulan berlalu sejak kematian Milah. Desa Sumberjati mulai kembali tenang, meskipun ketenangan itu terasa seperti keheningan setelah badai. Rumah Milah dibiarkan kosong, rumput liar tumbuh menutupi halamannya, dan tak ada satupun warga yang berani lewat di depannya setelah matahari tenggelam. Namun malam itu, sesuatu mulai berubah. "Pak, tadi sore aku lihat asap keluar dari rumah Milah," kata Bardi pelan saat duduk di warung kopi milik Pak Samin. "Kayak ada yang bakar dupa." Pak Samin berhenti mengaduk kopinya. "Kau yakin? Siapa yang berani ke sana?" "Makanya aku heran," saut Bardi. "Aku lihat bayangan perempuan juga. Rambutnya panjang, jalan pelan-pelan di depan jendela." Bu Siti yang ikut duduk di pojok warung langsung menutup mulutnya. "Astagfirullah. Jangan-jangan arwahnya belum tenang, Lek." Pak Samin menghela napas berat. "Sudah aku bilang kuburan Milah itu aneh. Setelah dikubur, tanahnya nggak mau padat. Melati tumbuh di atasnya seminggu kemudian. Jadi maksudmu, dia belum benar-benar pergi?" Tanya Bardi pelan. Pak Samin tidak menjawab. Janu hanya menatap keluar jendela, menatap arah rumah Milah yang samar terlihat di kejauhan. Malam semakin larut. Angin bertiup membawa aroma melati. Bardi pulang paling akhir. Jemir jalan tepi melewati jala setapak yang gelap. Tapi ketika melewati rumah Milah, langkahnya terhenti. Pintu rumah itu terbuka sedikit. Di dalam terlihat cahaya temaram lilin. Dan di tengah ruangan, ada sosok perempuan duduk membelakanginya, menyisir rambut panjangnya perlahan. "Milah," gumam Bardi tanpa sadar. Sosok itu berhenti menyisir. Kepalanya berputar perlahan. Bukan tubuhnya, tapi kepalanya benar-benar berputar ke belakang. Matanya kosong hitam seluruhnya. Bibirnya tersenyum kecil. "Sudah malam, Bardi. Kamu pulang terlambat," katanya lembut tapi menakutkan. Bardi berteriak sekuat tenaga dan lari terbirit-birit tanpa menoleh lagi. Keesokan harinya, warga menemukan dia terbaring di depan rumah dengan tubuh kaku, matanya melotot, dan bunga melati menggenggam di tangannya. Desa pun gempar lagi. Pak Samin memimpin warga menuju rumah Milah. Kali ini, mereka membawa ustaz dari desa sebelah, Ustaz Rahman, seorang alim yang dikenal sering membantu membersihkan gangguan gaib. Saat tiba, udara di sekitar rumah terasa dingin. Pintu terbuka sendiri begitu mereka mendekat. Di dalamnya, bau melati dan dupa bercampur, membuat kepala terasa pusing. "Assalamualaikum." Suara Ustaz Rahman terdengar tegas, tapi bergetar halus. "Kalau benar ada makhluk yang belum tenang, aku datang bukan untuk melawan, tapi untuk menuntunmu pulang." Tiba-tiba lilin di dalam rumah menyala sendiri, satu persatu. Di tengah ruangan, sosok Milah muncul perlahan. Wajahnya pucat, tapi matanya dipenuhi air mata. "Kenapa kalian kembali?" Suaranya lirih, penuh kesedihan. "Aku sudah mati. Kenapa kalian masih takut padaku?" Ustaz Rahman melangkah maju. "Karena rohmu belum tenang, nah. Kau masih terikat oleh perjanjian lama. Kau harus memutuskan sendiri tali itu." Milah menunduk. "Aku nggak bisa, Ustaz. Mbak Rondo, dia belum mau melepaskanku. Dia datang setiap malam, bilang aku harus mencari pengganti." "Pengganti?" Pak Samin maju dengan wajah tegang. "Maksudmu orang lain harus menggantikan posisimu?" Milah mengangguk pelan. "Selama belum ada perempuan yang bersedia menerima ilmu itu, aku nggak akan bisa pergi. Setiap bulan purnama, jiwaku ditarik kembali ke rumah ini." Suara tawa parau tiba-tiba terdengar dari belakang ruangan. Dari kegelapan muncul sosok Mbah Rondo. Wajahnya kini setengah hancur. Matanya menyala merah darah. "Betul sekali, Milah," katanya dengan nada dingin. "Kau tak bisa menolak perjanjian yang sudah dibuat dengan darah." Ustaz Rahman membaca ayat-ayat suci dengan suara lantang, tapi Mbah Rondo hanya tertawa. Angin bertiup kencang, melati beterbangan di udara, dan suara jeritan terdengar dari dinding seolah ratusan roh terperangkap di dalam rumah itu. Milah berteriak, "Sudah cukup, Mbah. Aku nggak mau lagi jadi alat dendammu." "Terlambat," sahut Mbah Rondo sambil mengangkat tangannya. "Kalau kau tak mau meneruskan, maka seluruh darahmu akan lenyap, dan jiwamu akan terurai di antara dunia." Milah menatap ke arah Ustaz Rahman yang masih membaca ayat-ayat dengan keras. "Ustaz, tolong aku!"
Dengan segenap tenaga, Ustaz Rahman menancapkan tongkat kayu kecil ke lantai rumah. Dengan izin Allah, kutukan ini harus berakhir malam ini. Suara ledakan kecil terdengar. Cahaya putih menyilaukan mata. Sosok Mbak Rondo menjerit keras sebelum terbakar cahaya dan lenyap perlahan. Milah jatuh tersungkur, tubuhnya bergetar. Sekarang, udah singsi kan? Bisiknya lirih, Ustaz Rahman menghampiri menunduk. Kalau kau ikhlas, kalau kau benar-benar ingin bebas, lepaskan semuanya. Milah menatap tangannya yang mulai memudar. Air matanya jatuh, tapi wajahnya terlihat damai. Terima kasih Ustaz. Tolong bilang pada mereka, aku nggak pernah ingin jahat. Aku cuma ingin disayangi. Lalu tubuhnya menghilang sepenuhnya, meninggalkan kelopak melati yang berserakan di lantai. Beberapa menit kemudian, rumah itu runtuh pelan, seperti tak kuat menahan beban rahasia kelam yang selama ini tersembunyi di dalamnya. Sejak malam itu, desa Sumberjati benar-benar tenang. Tak ada lagi kematian aneh, tak ada lagi aroma melati di malam hari. Warga mulai berani lewat di depan bekas rumah Milah, meski masih menunduk hormat setiap kali melintas. Suatu malam, Pak Samin sedang duduk di beranda. Angin berhembus lembut, membawa satu kelopak melati yang jatuh di pangkuannya. Ia tersenyum kecil. Pergilah dengan tenang, Nak Milah, bisiknya. Semoga Tuhan ampuni segala salahmu. Dari kejauhan terdengar suara perempuan bernyanyi lirih, lembut, sendu, tapi menenangkan. Lalu menghilang bersama angin malam yang membawa kedamaian ke seluruh penjuru desa. Dan sejak saat itu, legenda kembang desa yang mematikan pria satu kampung hanya tinggal cerita. Cerita tentang cinta, dendam dan kutukan yang lahir dari kesepian seorang perempuan yang hanya ingin dicintai dengan tulus.